Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Destina Anastasia dalam kalkulus diferensial. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal turunan. Di sini ada 9 soal turunan dan kita akan kerjakan secara satu persatu. Kita langsung ke soal pertama. Oke teman-teman, di sini ada contoh soal pertama, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 min 3x pangkat 2 ditambah 7x min 8. Nah, pertama-tama kita akan turunan dari fx ini adalah f aksen x, teman-teman. F aksen x. Kita langsung saja. Ini 5 dari koefisien ini dikali dengan pangkat, maka hasilnya adalah 5 kali 4 adalah 20. Lalu x ini kita tulis ulang lagi. Lalu pangkatnya ini dikurang dengan 1. 4 dikurang 1 yaitu 3. Lalu kita kalikan koefisien ini dengan pangkat 3 min 3 dikali 2. Hasilnya adalah min 6 ya teman-teman. Min 6. Lalu x ini kita turunkan dan 2 ini dikurang dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Jika pangkat 1 kita tidak perlu menuliskan ya teman-teman. Selanjutnya 7x ini adalah sama aja dengan 7x pangkat 1 ya teman-teman. Karena 1 itu tidak perlu ditulis, maka turunan dari 7x ini adalah 7. Oke, selanjutnya turunan dari min 8. Maka turunan dari min 8 ini adalah 0. Maka dapat disimpulkan teman-teman, turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 min 3x pangkat 2 ditambah 7x min 8 adalah 20x pangkat 3 min 6x plus 7. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di sini ada tentukan turunan dari fx sama dengan 3e pangkat 2x. Nah, kita tuliskan dulu soal ulangnya yang ini saja. Fx sama dengan 3e pangkat 2x. Lalu kita akan mencari turunannya. Lambang turunan kan d per dx dikali dengan 3e pangkat 2x sama dengan turunan 3. Kita ini koefisiennya kita pindah ke depan dan d per dx nya inter sini, lalu e pangkat 2x seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunannya, yaitu d per dx sama dengan 3. Turunan dari e pangkat 2x adalah 2e dikali dengan 2e pangkat 2x. Maka dapat disimpulkan bahwa turunan dari 3e 2 pangkat x ini adalah 6e pangkat 2x. Oke teman-teman semuanya, kita langsung ke soal nomor 3. Di sini tentukan turunan dari akar 3 dari x kuadrat plus 1. Nah, teman-teman, kita kan bisa akar 3 dari x kuadrat plus 1 ini kita bisa saja mengubahnya dengan x kuadrat plus 1 pangkat 1 per 3 sama aja seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan menggunakan aturan rantai teman-teman. Kita simpulkan bahwa U-nya ini adalah x kuadrat plus 1. Lalu fx-nya ini adalah
U pangkat 1/3. Seperti ini kan ya. Lalu kita akan mencari turunan dari U1/3 ini. Gini ya. Maka hasilnya adalah 1/3 U pangkat ini 1/3 dikurang 1. Hasilnya adalah min 2/3. Ini teman-teman. Lalu kita akan mencari turunan dari U ini. Maka U aksennya adalah 2x. Turunan dari x pangkat 2 adalah 2x, lalu turunan dari 1 adalah 0. Lalu selanjutnya teman-teman, maka fx-nya, f aksen x-nya ya teman-teman, langsung saja sama dengan rumusnya itu U 1/3 aksen dikali ini teman-teman, x kuadrat plus 1 aksen. Maka turun dari U 1/3 ini adalah 1/3 U pangkat min 2/3 seperti ini. Lalu dikali dengan turunan dari x kuadrat plus 1, kita sudah cari mendapatkan hasil 2x. Maka selanjutnya kita akan mengubah U ini menjadi, kan diketahui U nya adalah x kuadrat plus 1. Kita akan mengubah U ini menjadi seperti ini teman-teman. Maka 1/3 dikali dengan x kuadrat plus 1 pangkat min 2/3 dikali dengan 2x ini. Selanjutnya kita jumlahkan ini 1/3 dikali dengan 2x, maka akan mendapatkan hasil 2x/3. Lalu x kuadrat plus 1 pangkat min 2/3 nya kita turunkan. Nah, kalau kita ini sudah mendapatkan hasilnya, lalu kita kalau dimisalkan kita akan mengubahnya dalam bentuk akar, boleh saja. Dalam bentuk akarnya akan menjadi seperti ini teman-teman. 2x ini per 3 akar sini 3 teman-teman, lalu x kuadrat plus 1 kuadrat seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke soal ke nomor 4. Tentukan turunan dari fx sama dengan ln x pangkat 2 plus 1. Nah, kita akan menggunakan aturan rantai dan aturan logaritma natural teman-teman. Kita dapat menyimpulkan terlebih dahulu fx-nya ini sama dengan L ln U. Kita sebut dengan ini adalah U-nya teman-teman. Lalu U-nya ini adalah x kuadrat plus 1 nih. Kita akan menyimpulkan U-nya adalah x kuadrat plus 1. Lalu kita langsung mencari turunannya. Turunan dari ln U yaitu d per du turunannya dikali dengan ln kali U sama dengan 1/U ya teman-teman turunannya. Selanjutnya turunan dari x kuadrat plus 1 ini, turunannya adalah 2x plus 1 teman-teman ya. Selanjutnya langsung kita substitusikan. F aksen x turunan dari ln ini adalah d per du dikali dengan ln U dikali dengan turunan dari U ya. Selanjutnya turunan dari ln U ini tadi berapa? 1/U ya teman-teman, 1/U. Lalu turunan dari turunan dari U ini adalah tadi sudah diketahui ini 2x. Nah, lalu kita akan mendapatkan hasil 1/x kuadrat plus 1 dikali dengan 2x. Kenapa yang begini? Karena kita ubah U-nya ini dengan x kuadrat plus 1 ini teman-teman, ya kan, dikali dengan 2x.
kita jumlahkan mendapatkan hasil 2x plus x kuadrat plus 1. Oke, teman-teman, kita langsung ke soal nomor 5. Di sini jika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, tentukan dy per dx-nya. Kita akan mencari dy per dx-nya. Di sini kita langsung tulis lagi soalnya. X kuadrat plus y kuadrat ini sama dengan 25. Lalu kita akan mencari turunannya. Turunan dari x kuadrat, maka d per dx kali x kuadrat plus turunan dari d per dx dari y kuadrat sama dengan turunan dari d per dx 25. Nah, teman-teman, turunan dari x kuadrat ini adalah 2x ya, karena pangkat ini dikalikan dengan koefisien. Koefisiennya di sini adalah 1, maka 2 dikali 1 adalah 2. Lalu pangkatnya ini dikurangkan dengan 1, maka 2x pangkat 1. Jika 1 tidak perlu ditulis ya teman-teman. Selanjutnya, turunan dari y kuadrat d per dx dikali dengan y kuadrat, maka mendapatkan hasil 2y dikali dy per dx. Selanjutnya, turunan dari 25 ini adalah 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya 2x ini kita akan jika mau pindahkan ruasnya, kita bisa dikurang dengan min 2x juga. Jadi di sini akan menjadi 0, di sini akan menjadi min ya teman-teman. Kedua ruasnya kita kurangkan dengan 2x. Jadi min 2x plus 2x adalah 0 ya teman-teman. Nah, di sini ruas kirinya kita tambahkan juga min 2x. Selanjutnya kan sisa 2y per dy per dx sama dengan min 2x nih. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan dy per dx-nya. Ini kan perkalian, kita pindahkan ke sini akan menjadikan pembagian. Lalu min 2x per 2y maksud saya. Selanjutnya turunan dy per dx selanjutnya sama dengan min x per y, karena 2 dibagi 2 adalah 1. Lalu min dibagi dengan plus, maka hasilnya adalah min. Maka turunan dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 adalah min x per y. Selanjutnya, soal nomor 6, kita akan mencari turunan dari y sama dengan 3x pangkat 2 plus 2x pangkat 2. Nah, kita di sini akan menggunakan aturan hasil kali ya teman-teman. Rumus aturan hasil kali adalah f kali g aksen x sama dengan fx dikali g aksen x plus gx dikali f aksen x. Kita akan bisa menyimpulkan ini fx dan gx nya kita bisa menentukan 3x kuadrat plus 2x ini dikalikan dengan 2, kan bisa menyimpulkan bahwa fx dan gx nya ini sama. Nah, lalu turunan fx dan gx sama ini adalah 6x plus 2 ini. Kenapa? Karena koefisien ini dikalikan dengan pangkat, lalu pangkatnya ini dikurang dengan 1. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6, 6x dari teman-teman. 2 dikurang dengan 1 yaitu 1, maka hasilnya adalah 6x. Selanjutnya, turunan dari 2x adalah 2, karena pangkatnya adalah 1, 2 dikali 1 adalah 2, dan pangkat dikurang dengan 1, 1 dikurang 1 adalah 0, maka akan mendapatkan hasil 2. Lalu kita langsung substitusikan saja ya teman-teman. Kan sudah ada rumusnya di sini, kita langsung masukkan saja. Fx nya adalah 3x plus 2x,
Lalu turunan dari G aksen X adalah 6X plus 2. Turunan Fx dan Gx sama ya teman-teman, karena Fx dan Gx nya itu sama. Lalu ditambah dengan 3X pangkat 2 plus 2X dikali dengan 6X plus 2. 6X plus 2 adalah turunan dari F aksen. Selanjutnya kita kali silang atau kali pelangi ya teman-teman. Maka 3X pangkat 2 dikali dengan 6X mendapatkan hasil 3 dikali dengan 3 dikali 6. Hasilnya adalah 18. Lalu X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 1 adalah X pangkat 3. Kita hanya menambahkan pangkatnya saja teman-teman. 2 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya 3X pangkat 2 kita kalikan dengan 2, maka akan mendapatkan hasil 3 dikali 2 adalah 6. Lalu X pangkat 2 nya turun. Paham ya? Selanjutnya 3 dikali 2 dikali 2X dikali 6X, maka akan mendapatkan hasil 6 dikali 2 adalah 12. Lalu X dikali X adalah X kuadrat ya. Selanjutnya 2X dikali dengan 2 akan mendapatkan hasil 4X, karena 2 dikali 2 adalah 4, X nya kita turunkan. Nah, karena Fx dan Gx nya sama, maka akan mendapatkan hasilnya sama juga penjumlahannya. Oke, sama saja. Selanjutnya kita akan menjumlahkan ini, maka akan mendapatkan hasil 36X pangkat 3 dapat dari mana teman-teman? Karena 18X pangkat 3 ini ditambah dengan 18X pangkat 3. Kita jumlahkan yang pangkatnya sama teman-teman. 18 tambah 18 adalah 36 ya. Lalu X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 sama, maka kita turunkan saja. Selanjutnya 6 ditambah 12 akan mendapatkan hasil 18. Di sini juga 18. 6 ditambah 12 hasil 18, jadi 18 ditambah dengan 18 hasilnya adalah 36 juga. Lalu X kuadrat kita turunkan. Selanjutnya 4X ditambah dengan 4X, itu adalah 8X. Maka dapat disimpulkan bahwa turunan dari Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 dengan menggunakan aturan hasil kali akan mendapatkan hasil 36X pangkat 3 ditambah 36X pangkat 2 ditambah 8X. Selanjutnya soal nomor 7, tentukan turunan dari 2X pangkat 2 plus 3X dikali dengan sin X. Kita akan menggunakan aturan hasil kali juga teman-teman. Nah, kita dapat simpulkan bahwa Fx-nya sama dengan 2x pangkat 2 plus 3x dan gx-nya adalah sin x. Kita akan mencari turunannya terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pengerjaan. Lalu f aksen x, turunan dari fx ini adalah 4x plus 3. Kenapa? 2 dikali dengan 2 adalah 4 dan pangkatnya ini dikurangkan dengan 1, maka mendapatkan hasil 4x. Selanjutnya, turunan dari 3x adalah 3. Lalu turunan dari G aksen X atau turunan dari GX-nya adalah turunan dari sin X berapa teman-teman? Cos ya. Jika turunan dari sin adalah cos, maka turunan dari cos adalah min sin. Oke, di sini dijelaskan kita akan mencari turunan dari sin X, maka mendapatkan hasil cos X. Lalu kita langsung ini adalah rumusnya sama seperti tadi ya teman-teman, rumus dari hasil kali, yaitu Fg aksen X sama dengan Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Kita langsung masukkan saja, kan Fx nya tadi adalah 2x plus 2 plus 3x, kita langsung masukkan. Lalu turunan dari X, maksudnya turunan dari Gx adalah cos X, kita langsung masukkan. Lalu ditambah dengan Gx nya sin X dikali dengan turunan
fx-nya, yaitu 4x plus 3 ini. Kita masukkan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa turunan dari 2x plus 2 ditambah 3x dikali sin x adalah 2x pangkat 2 plus 3x dikali cos x ditambah sin x dikali 4x plus 3. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke contoh nomor 8. Tentukan dari fx sama dengan x kuadrat plus 1 per cos x. Nah, kita akan menggunakan aturan hasil bagi. Sudah diketahui ya teman-teman, kita ada perperannya nih di sini. Kita akan menggunakan aturan hasil bagi. Nah, seperti tadi, untuk mempermudah pengerjaan kita ketahui dulu bahwa rumus aturan hasil bagi ini adalah ux per vx. Maka diketahui U-nya adalah x kuadrat plus 1. U adalah bagian atasnya ya teman-teman, dan V bagian bawahnya. Jadi U adalah x kuadrat plus 1, dan turunan dari U adalah 2x, karena 2 dikali 1 2x, 2 dikurang 1 adalah 1. Lalu maka turunan dari U adalah 2x plus 1 ini turunannya adalah 0. Selanjutnya V adalah bagian bawahnya, V-nya adalah cos x, maka turunan dari V adalah min sin x. Oke, turunan dari cos x adalah min sin x. Lalu rumusnya adalah ux per vx sama dengan vx dikali u aksen x dikurang ux dikali v aksen x. Jika di bagian hasil kali tadi kita menggunakan plus, jika diatur hasil bagi kita menggunakan min, dan per vx kuadrat, vx pangkat 2 ya. Lalu kita langsung masukkan saja yang diketahui tadi ke dalam rumus. Maka fx, maksud saya vx nya ini adalah cos x teman-teman, ya kan, cos x. Lalu turunan dari U adalah 2x. Kita substitusikan, min UX nya adalah x kuadrat plus 1 ini ya teman-teman. Lalu turunan dari V adalah min sin x per Vx nya adalah cos x dan dipangkatkan. Selanjutnya kita kalikan, cos x dikali 2x adalah 2x kali cos x, sama saja. Lalu min x kuadrat plus 1 min sin x akan mendapatkan hasil plus x kuadrat plus 1 dikali sin x. Ini min dikali dengan min, maka hasilkan positif, maka x kuadrat plus 1 sin x. Lalu cos x kuadrat kita bisa ubah dengan cos 2x. Kita boleh saja menulis seperti ini, tetapi kita cos ini kita kurungkan lalu dipangkatkan. Kalau tidak mau dikurungkan, kita buat seperti ini, cos kuadrat x. Hasilnya sama teman-teman, cos x pangkat 2 dengan cos kuadrat x sama, itu hasilnya sama, bernilai sama. Selanjutnya soal yang ke-9 yang terakhir, diketahui jika st sama dengan 5t kuadrat ditambah 2t, maka kecepatan saat t sama dengan 3 adalah, nah di sini kita langsung saja 5t kuadrat plus 2t ya. Angka pertama kita akan mencari turunannya ya teman-teman. Turunan dari 5t kuadrat plus 2t yaitu 5 dikali dengan 2 ya, 10 kita bisa menulis seperti ini dulu, 2 kali 5t plus 2, turunan dari 2t adalah 2. Nah, lalu kita masukkan t-nya. Di sini diketahui saat t3-nya. Maka 2 kali 5 dikali t dikali 3 ditambah 2. Jika pengerjaan seperti ini, kita kerjakan terlebih dahulu bagian depan. Jika kita mengerjakan yang dimulai dari tengah-tengah nih teman-teman, maka hasilnya akan berbeda. Langsung saja, jika t-nya adalah 3 adalah 2 dikali 5, 10. 10 dikali 3 adalah 30. 30 ditambah dengan 2 adalah 32. Sekian penjelasan soal
turunan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.